Baik, ada yang perlu kamu ingat dalam turunan trigonometri itu bahwa turunan sin X adalah cos X, turunan cos X adalah min sin X, turunan tangen X adalah sekan kuadrat X, turunan cos sekan X adalah min kotangen cos sekan X. Turunan sekan X itu sama dengan tangen X sekan X, dan turunan kotangen X itu adalah min kosekan kuadrat X. Jadi ini adalah turunan trigonometrinya, tapi konsep operasi turunannya sama dengan sifat-sifat pada turunan aljabar, misalnya dalam bentuk U per P, U kali P, dan bentuk suatu fungsi itu dia turunan rantai, caranya tetap sama, polanya tetap sama ketika kita mengerjakan turunan aljabar, ya, operasinya tetap sama sifat-sifatnya, tetapi hasil turunan trigonometrinya dalam bentuk trigonometri juga, seperti itu. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini tipe soal turunan trigonometri yang bercampur dengan turunan aljabar. Sekalian mengingat ya, sama-sama nanti kita selesaikan. Jika Gx sama dengan 3x kuadrat kurang 1/2x kuadrat ditambah cos x, maka G aksen x sama dengan berapa? Nah, di turunan ketika dia ketemu operasi plus minus, maka kita bisa menurunkan persuku dari turunan tersebut, gitu ya. Jadi persuku dari turunan tersebut. Dari sini kita bisa ambil solusinya. Ini langsung aja ya. Kalau kamu bingung, di sini kamu bisa buat turunan itu tidak dalam pecahan supaya mudah. Kita buat dia dalam bilangan yang tanpa pecahan. Itu 3x kuadrat, yang di atas itu bisa dirubah menjadi setengah X pangkat minus 2. Oke. Ditambah 2 cos X. Ini sederhana ya, tapi harus tahu. Maka dari sini kita akan dapati G aksen X sama dengan, ini berapa? Kalikan ya, 6X di min kali min plus 2 kali setengah, hasilnya adalah 1 ya, X pangkat. Nah ini turunan itu kan fungsinya, ingat kembali, Fx sama dengan Ax pangkat N, maka F aksen X sama dengan A kali N X pangkat N kurang 1. Seperti itu kan? Maka kita dapati di sini min 2 dikurang 1 hasilnya min 3 ditambah. Nah, cos X turunannya apa? Min sin, Mem. Oke, min sin X. Ini masih sederhana ya, maka kita dapati si Gx aksen ini susun kembali 6X ditambah 1/X pangkat 3 dikurang 2 sin X. Oke, 2 sin X. Dari sini kita dapat nilainya adalah hasil turunannya itu apa nih? Yang memenuhi A atau B? A ya? A. Oke, bisa ya? Untuk yang ini bisa paham kan, insyaallah? Kita lanjut ke soal nomor yang kedua. Nah, di turunan ini terserah ya mau variabelnya apa, kita turunkan terhadap variabelnya. Oke. Nah, sekarang kamu lihat di sini H0 H theta sama dengan theta ditambah pi per 2 kali sin theta. Nah, kamu harus jeli memperhatikan ini turunan fungsi variabelnya diturunkan terhadap apa? Terhadap theta kah atau terhadap pi? Karena di sini kita ketemu variabel theta sama pi, hati-hati. Karena di sini H aksen theta, maka yang kita turunkan adalah terhadap theta di sini. Jadi solusinya bagaimana? Kita lihat dulu fungsinya. Fungsinya di sini adalah H theta sama dengan theta ditambah pi per 2 sin theta. Oke, ini kan ada bentuk apa? Perkalian U P. Kita misalkan seperti itu ya. Oke, di sini ada dalam theta ada 2 suku yang dikalikan, maka ingat kembali jika Fx sama dengan U kali V, maka F aksen X sama dengan apa? U aksen V ditambah V aksen U. Di sini U V ini dalam fungsi ya. Di sini kebetulan kita dapat U-nya itu adalah theta ditambah pi per 2, berarti turunan DU theta, DU terhadap theta itu adalah siapa? Ini jadi konstanta. Maka turunan pi per 2-nya adalah 0 ya. Berarti ini adalah berapa? 1. V itu sama dengan sin theta
Maka kita dapati dV d theta itu sama dengan apa? Cos theta. Jadi sederhana kan? Nah, untuk mencari H aksen theta ini sama dengan U aksen P. U aksen tadi kita dapati ini sama juga dengan U aksen. Ya, U aksen turunan terhadap turunan U terhadap theta. Nah, ini satu dikali V-nya adalah siapa? Sin theta ditambah P aksen U. V-nya tadi sin theta. Aksennya turunannya adalah cos theta dikali siapa? Dikali theta ditambah pi per 2. Sampai di sini belum ada opsi yang memenuhi. Maka kamu jabarkan lagi. Hasilnya adalah sin theta ditambah theta cos theta, kita kalikan ya ke dalam, ditambah pi per 2 theta. Itu ya. Mana yang memenuhi dari sini? Dari kunci jawabannya. E, Mem. Iya, oke, E. Baik, ini yang E. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Paham ya untuk yang ini? Vokal V-nya? Insya Allah paham? Paham. Kalau paham, kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Baik. Turunan dari sekan T dikurang cos sekan T adalah. Nah, di sukunya dia kan diselisih tanda hubungnya. Jadi sini kita dapat solusinya. Solusinya apa? Fungsinya adalah Y sama dengan sekan theta dikurang cos sekan theta. Maka Y aksen adalah, ini kan dia langsung turunkan masing-masing. Turunan sekan tadi apa? Turunan sekan adalah sekan theta, sekan ya, tangen theta, gitu kan? Kosekan turunannya kan tadi negatif, maka min kali min jadi di sini positif. Kosekan theta dikali tangen lawannya apa nih? Kotangen ya, kotangen theta. Nah, ada nggak fungsinya di sini? Tidak ada. Di sini muncul di opsi sin cos, tidak ada sekan dan tangen. Maka kita kembalikan lagi ke perbandingan ya. Kita ketahui bahwa ini kan ada sekan, ada kosekan, ada kotangen, ada tangen. Sekan itu, sekan theta, ingat kembali sekan theta itu sama dengan 1 per cos theta. Benar ya? Kosekan theta itu nilainya adalah 1 per sin theta. Iya. Kemudian tangen theta itu sama dengan sin, kok theta si T ya. Tangen T itu adalah sin T per cos T. Jadi ambil identitasnya. Berarti kotangen T itu sama dengan cos T per sin T. Ya. Ini tinggal dirubah saja karena di opsi memuat sin dan cos. Maka kita rubahlah ke dalam sin dan cos. Oke, dari sini kita dapati sekan theta itu tadi adalah 1 per cos T, 1 per cos T, dikali tangen theta adalah sin T per cos T, ditambah kosekan itu adalah tadi 1 per sin T, kotangen itu balikan ya, cos T dibagi sin T. Oke, jadi dari sini kita dapati persamaannya menjadi apa ya aksennya? Sin T per cos T kali cos T akan menghasilkan cos kuadrat T. Oke, ditambah cos kuadrat cos T per yang di bawahnya sin T kali sin T. Berarti sin kuadrat T. Gitu ya. Nah, ini tandanya hubungnya tanda tambah. Nah, sudah ada bentuknya, belum ada. Kalau belum ada, langsung dirubah. Samakan dulu penyebutnya. Kan kalau bisa dijumlahkan harus samakan dulu penyebutnya, gitu ya. Nah, yang ini belum ada sin T. Maka di sini kita dapati sin kuadrat T dikali sin T ditambah cos kuadrat T dikali siapa? Cos T, gitu ya. Per ini dikalikan sama penyebutnya. Maka menghasilkan sin kuadrat T
cos kuadrat T. Ini dia kan. Disederhanakan lagi, maka menghasilkan bentuk sin kuadrat T kali sin T. Hasilnya adalah sin pangkat 3T ditambah cos pangkat 3T ya per yang di bawahnya bentuknya kita lihat di sini. Ya, ini sama dengan apa? Dikeluarkan kuadratnya ya. Sin T kali cos T itu sama-sama siapa? Sama-sama pangkatnya pangkat 2. Masih ingat ya, bentuk A kuadrat B kuadrat bisa dibentuk menjadi AB kuadrat aljabarnya. Oke? Bisa paham untuk soal yang ini? Bisa ya? Sangat paham ya? Sangat paham. Oke, baik kita lanjut ke soal yang nomor 4. Nomor 4. Nah, di sini diberikan jika Y sama dengan X pangkat 3 tangen X, maka Y aksen sama dengan berapa? Sini kita ambil solusinya ya. Solusinya, Y sama dengan ini bentuknya sama. Ini bentuknya adalah bentuk apa? Kalau sudah ada ini berarti dia bentuk perkalian, gabungan antara aljabar dan trigonometri, tangen X. Oke, sekarang kita punya U, punya V. Nih, U-nya tadi di sini kita dapatkan X pangkat 3, berarti U aksennya kita dapati 3X kuadrat. Oke, V-nya sama dengan tangen X, maka V aksennya, turunan tangen tadi apa? Sekan kuadrat T. Masih ingat nggak? Turunan tangen adalah sekan kuadrat X ya, karena ini variabelnya X. Oke, maka dari sini kita bentuk ke dalam U kali V. Berarti U aksen V, U aksennya adalah tadi 3X kuadrat dikali tangen X ditambah turunan dari tangen adalah sekan kuadrat. Maka X-nya tetap ya, U V aksen kan. Berarti X pangkat 3 dikali sekan kuadrat X. Seperti ini ya. Ada nggak hasilnya di sini? Ternyata hasilnya dalam tangen semua. Maka kita ambil lagi identitasnya. Di kelas 1 banyak kita belajar identitas ya, trigonometri. Ingat kembali bahwa 1 ditambah tangen kuadrat X itu nilainya adalah sekan kuadrat X. Oke, maka sekan kuadrat X-nya kita rubah ke sini. Diperolehlah 3X kuadrat tangen X ditambah X pangkat 3 dikali 1 tambah tangen kuadrat X. Oke, nah keluarkan kurungnya, kita dapati 3X kuadrat tangen X ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 3 tangen kuadrat X. Kita susun dari pangkat yang tertinggi ya, biar rapi. Kita buat dari sini, maka hasilnya adalah sama dengan X pangkat 3 dikali tangen kuadrat X ditambah 3X kuadrat kali tangen X ditambah X pangkat 3. Baru ada pilihan opsinya. Berarti jawabannya adalah apa tadi? A. Oke, thank you, Day. Benar ya?